Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas Bro, kita ketemu lagi di channel Bro. Di kesempatan video kali ini saya sedikit menjelaskan material, kekurangan dan juga kelebihan material di setiap bahan. Biasanya itu ada kekurangan dan juga ada kelebihan, yaitu batako, bata ringan atau biasa yang disebut itu hebel, dan juga bata merah. Oke bro, sebelum kita tonton videonya jangan lupa subscribe, like dan komen bro, dan aktifkan juga loncengnya bro, biar teman-teman nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Mas Bro. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan bahan di setiap material, yaitu batako, hebel dan juga bata merah. Let's go. Jadi untuk material yang pertama yang saya akan jelaskan antara kekurangan dan juga kelebihan, yaitu batako. Untuk ukuran batako itu untuk tebalnya itu maksimal 10 cm dengan ketinggian yaitu 15 cm. Untuk panjangnya itu 35 cm. Sedangkan untuk pemasangan batako, jika di posisi bawah seperti ini, untuk pemasangannya lumayan cepat. Seperti ini untuk cara pemasangannya. Jadi di setiap batako untuk ukurannya itu berbeda-beda untuk ketebalannya, tapi untuk lebar dan panjangnya itu standar, itu biasanya sama. Jadi untuk panjang itu 35, sedangkan untuk lebar biasanya itu 15 cm, sedangkan untuk ketebalannya itu ada yang 7 cm, 8 cm, 9 cm, dan juga 10 cm untuk ketebalannya. Sedang untuk batako sendiri, jika pemasangannya itu baru, untuk pemelasterannya kita tinggal langsung plaster, tidak usah kita siram. Jadi kelebihannya di situ untuk pemasangannya sangat cepat, dan juga untuk kekuatannya kalau menurut saya ini ya kuat, tapi itu tergantung dari campuran dan juga cara kerja dari kita masing-masing. Jadi di setiap bahan ada juga kelebihan dan ada juga kekurangannya. Sedangkan untuk kekurangannya, jika untuk batakonya itu tidak terlalu bagus, meskipun bagus, jika kita tidak plaster otomatis itu biasanya rontok. Itu yang pasti, meskipun batakonya itu bagus. Jadi teman-teman usahakan, jika teman-teman itu menggunakan material atau bahan batako untuk dinding, usahakan untuk posisi luar dan dalam usahakan kita plaster biar awet. Iya. Dan juga untuk kekurangan dari material batako itu, untuk kekuatannya usahakan teman-teman itu di setiap 3 meter dari bentangan batako, usahakan teman-teman menggunakan besi atau tulangan. Jika tidak menggunakan tulangan, otomatis itu gampang roboh atau tidak kuat. Jadi di situ adalah kekurangan dan juga kelebihan dari material batako. Dan jika sudah terpasang semua, untuk hasilnya nanti, jika sudah terpasang semua, untuk hasilnya nanti seperti ini. Oke, kita lanjut ke bahan yang kedua atau material yang kedua. Untuk material yang kedua yaitu adalah bata ringan atau hebel. Untuk hebel itu ukuran dari ketebalannya itu ada yang 7, 8, 9 dan juga 10 cm. Sedangkan untuk lebarnya itu 20 cm, untuk panjangnya ini 60 cm.
Sedangkan untuk kelebihan dari pemasangannya itu Hebel itu untuk pemasangannya cepat, dan juga untuk meskipun di ketinggian karena namanya saja itu bata ringan, otomatis itu pasti ringan meskipun ada di posisi atas. Untuk pemasangannya itu tidak kesulitan, meskipun pakai kuli sendiri itu tidak masalah jika menggunakan Hebel. Untuk kelebihannya itu juga nggak pakai semen atau juga nggak pakai pasir, maksud saya semen hitam dan juga pasir, pemakai pasir tapi untuk posisi yang di bawah saja. Sedangkan untuk pemasangan dari Hebel itu sudah ada semennya seperti mortar dan lain-lainnya. Sedangkan untuk kelebihan dari bata ringan juga yaitu untuk pemasangannya cepat dan juga irit sama pasir dan juga semen, meskipun tidak menggunakan semen mortar atau dan lain-lain, itu bisa menggunakan semen hitam, kita campur menggunakan limfok itu juga bisa. Sedangkan untuk kekurangan dari bata ringan atau Hebel, jadi di setiap dari 3 meter dari pemasangan usahakan teman-teman menggunakan slov. Jadi untuk kekurangannya di situ. Dan untuk pemelasterannya teman-teman harus benar-benar yang paham. Jadi untuk pemelasterannya ini kalau menurut saya ini lumayan lama karena harus kita kamrat dulu atau kita kuas menggunakan semen. Jika tidak seperti itu biasanya jika langsung kita plaster seperti batako dan juga bata merah, itu biasanya jika sudah lebar itu biasanya rontok. Dan jika untuk bata ringan tidak menggunakan besi itu gampang ambruk. Jadi harus benar-benar untuk tulangannya harus benar-benar rapat. Untuk pemasangannya kelebihannya itu lebih enak bata ringan ketimbang batako. Jadi itu adalah kelebihan dan kekurangan dari bata ringan. Sedangkan untuk kekurangannya itu biasanya kita pukul itu biasanya untuk bata ringan itu seperti mendengung jika sudah terpasang atau untuk posisi bata ringannya sudah tinggi. Sedangkan untuk bata ringan otomatis harus pakai ring balok. Untuk pemasangan yang terakhir itu harus kita kasih ring balok. Jika ada tumpuan kayu otomatis itu pasti tidak kuat. Dan untuk hasil pemasangan bata ringan atau Hebel jika sudah terpasang, untuk hasilnya nanti seperti ini Mas Bro. Oke, kita lanjut untuk material yang ketiga yaitu bata merah. Untuk panjangnya itu 24 cm, untuk lebar 11 cm, sedangkan untuk ketebalannya itu 4 cm. Sedangkan untuk pemasangan bata merah itu tidak secepat dari pemasangan batako dan juga bata ringan. Itu bedanya antara batako, Hebel dan juga bata merah. Meskipun untuk posisi yang bawah ataupun di atas itu lebih cepat untuk pemasangannya, antara lebih cepat batako dan juga Hebel jika untuk pemasangan bata merah. Cuma untuk kelebihannya jika untuk posisi yang atas, untuk pemasangan yang atas jika menggunakan bata merah itu bisa kita lempar, tapi jika untuk batako dan juga Hebel otomatis kita lempar itu pasti tidak kuat tenaganya, itu maksud saya. Itu untuk kekurangan dari bata merah. Sedangkan untuk kelebihannya, untuk bata merah meskipun tidak menggunakan slov, kita menggunakan pilar saja itu masih kuat jika teman-teman menggunakan bata merah.
Meskipun untuk posisi yang di atas teman-teman tidak menggunakan ring balok, itu masih kuat meskipun kita tumpui menggunakan kayu nantinya ataupun atap baja ringan, itu masih kuat jika teman-teman menggunakan bata merah. Jadi di setiap bahan dan di setiap material itu pasti ada kekurangan dan juga ada kelebihannya. Sedangkan untuk bata merah, jika untuk cara pasangnya lumayan lama, untuk pemelasterannya itu harus kita siram. Meskipun pemasangan lama ataupun pemasangan baru itu harus kita siram. Cuma kelebihannya untuk bata merah, jika teman-teman tidak menggunakan, satu rumah pun tidak menggunakan tulangan atau tidak menggunakan besi, itu masih kuat. Cuma ada kekurangannya dari pemasangannya. Sedangkan untuk antara bata ringan itu irit sama pasir dan juga semen. Sedangkan untuk bata merah itu harus menggunakan pasir dan juga semen. Dan meskipun untuk pemasangan bata merah, meskipun tidak kita plaster, untuk bata merahnya itu masih tahan lama. Paling yang kalah itu adukan semennya. Jadi untuk di setiap bahan itu pasti ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan jika sudah terpasang untuk bata merahnya, nanti untuk hasil temboknya kurang lebih nanti seperti ini, Mas Bro. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Sedangkan untuk materialnya teman-teman bisa berpikir sendiri mana yang kuat dan juga mana yang kurang kuat. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan atau bisa memilih sendiri. Dan di setiap material atau di setiap bahan, saya ulangi lagi, itu pasti ada kekurangan dan juga ada kelebihannya. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya dari AY Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.